sudah tahu bahwa keju bahan bakunya itu berasal dari susu sapi, bisa juga susu kambing maupun susu domba. Namun dalam proses pembuatannya itu diperlukan yang namanya rennet. Rennet ini biasanya diambil dari dalam perut anak sapi atau anak kambing maupun anak domba. Nah, ini yang mungkin agak ada sedikit masalah ya apabila dikonsumsi oleh non-muslim, karena kan kita tidak tahu disembelihnya itu dengan cara halal atau tidak. Jadi menurut saya tak ada salahnya bila kita juga mengenal tentang keju ya, karena kan di Indonesia banyak juga keju impor yang kita tidak tahu gitu, apakah di situ tertulis juga atau tidak gitu. Kalau yang keju lokal mungkin insya Allah halal ya, tapi kalau keju impor apalagi seperti parmesan gitu ya, atau keju cheddar itu apakah tertulis atau tidak di dalamnya. Bila info ini dirasa bermanfaat, silahkan share, karena mungkin banyak orang awam yang tidak tahu ya, terutama keju impor apa aja yang ada di dalamnya. Jadi semakin banyak di share akan semakin banyak orang tahu dan akan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan keju impor. Yuk, mari kita simak videonya bersama. Sekarang kita ke keju-kejuan ya. Ini hampir sepanjang setengah ruangan ya di rak ini. Nah, dari sini sampai ke ujung sana, nah itu semuanya keju. Namun sebelum kita melanjutkan melihat-lihat produk keju yang terdapat di dalam rak ini, ada baiknya saya sedikit menjelaskan tentang kandungan apa yang ada di dalam keju, sehingga kita harus memilih dengan hati-hati ya untuk kehalalannya. Karena memang tidak ada stempel halal ya, tapi paling tidak kita tahu lah apa saja yang bisa kita pilih ya. Kalau di vlog 1 saya telah menjelaskan apa saja yang tidak boleh kita konsumsi sebagai muslim ya. Yang pertama itu swine atau babi, yang kedua gelatin, yang ketiga adalah in numbers, yaitu kodifikasi dalam food additive ya, yang dipakai di Uni Eropa. Jadi biasanya ada penomoran menggunakan E dan angka di belakangnya. Kita harus memilih mana yang bisa kita konsumsi dan mana yang tidak. Dan yang keempat, kita memasuki sekarang yang keempat, yaitu Tiraceous lab. Tiraceous diambil dari kata dastir, yaitu hewan, dan lab itu adalah rennet ya. Jadi dalam bahasa Jerman rennet itu adalah lab. Tiraceous lab atau animal rennet ya. Dan biasanya animal rennet ini diambil dari istilahnya tuh abomasum ya, dari hewan ruminansia. Ruminansia itu adalah hewan memah biak. Jadi dia berasal dari perut keempat sapi, anak sapi ya, lalu kambing dan domba. Semuanya yang masih muda, karena syaratnya itu si hewan ini harus masih meminum susu saja. Jadi dia belum memakan makanan lain, rumput-rumputan gitu belum. Jadi dia betul-betul hewan yang masih muda yang hanya mengkonsumsi susu saja. Nah itu si perutnya itu diambil, diekstraksi sehingga menghasilkan enzim renin ya. Renin istilahnya itu. Jadi si enzim ini sebetulnya udah nggak ada kandungan daging atau serabut-serabutnya itu, karena dia udah ekstraksi ya, jadi berupa enzim saja. Si enzim ini, si ekstraksi ini dari perut ini hanya bisa diambil dari perut. Yang namanya perut itu dari hewan yang sudah mati. Kita tidak tahu apakah sapinya atau dombanya atau kambingnya itu disembelih dengan cara halal atau tidak. Nah, jadi sebaiknya daripada kenapa-napa gitu ya, kan kalau tidak halal ya kita jadi nggak ikut tidak boleh, kan itu bagian dari perutnya ya. Jadi lebih baik kita memilih yang namanya itu
microbial slab. Jadi si microbial slab ini adalah enzim sejenis ya yang menghasilkan samarenin juga, tapi dia diambil dari atau dihasilkan dari pengembangbiakan jamur dan yeast ya atau ragi. Pokoknya kalau istilahnya itu mass production gitu ya di laboratorium, tapi diambilnya itu dari fungi, mold and yeast. Jadi aman untuk vegetarian. Nah, sekarang sudah ada gambaran ya apa saja yang bisa kita pilih dan yang tidak. Sekarang mari kita lanjutkan lagi melihat isi dalam rak ini. Di sini sekarang kita lihat Mas Damar ya. Oke, ini ada Tilsiter dan Mas Damar. Sebentar. Nah, sekarang Mas Damar sudah ada lambang vegetarisnya. Nah, ini vegetaris. Jadi dia Käsereikulturen katanya dari Microbial Labs itu dia. Dia bukan tirish ya. Jadi aman, dan ini dengan adanya lambang vegetaris ini juga lebih membantu ya. Nah, ini yang Tilsiter nggak ada lambang vegetarisnya, tapi ini juga sama Microbial Labs. Tapi saya sejak akhir-akhir ini, sejak banyak keju yang memakai lambang vegetaris, saya lebih memilih yang ada lambang vegetarisnya itu, yang ada lambang vegetarian ya, karena kita jadi lebih aman gitu. Nah, ini juga ini Milbona, ini Käseaufschnitt. Nah, ini campuran keju. Ini katanya ada Edamer. Nah, ini coba. Ada Edamer, ada Tilsiter, ada Emmentaler. Nah, ini juga sama. Ya. Jadi kita beli satu pak dengan 3 macam variasi. Pernah nyoba ya, ini vegetaris, ini aman. Sekarang banyak yang pakai lambang vegetaris ya, jadi kita lebih aman gitu. Ini juga say cheese, ini ada lambang vegetarisnya. Nah, say cheese. Terus ini Emmentaler. Nah, ini Emmentaler nggak ada lambang ininya. Ini dulu kayak gini gitu. Kebanyakan keju tuh dulu kayak gini, tapi ada tulisan ini. Nih, Microbial Labs katanya. Ini lactose free lagi. Jadi aman. Terus nah ini kejunya, ini British cheddar. Jadi ada 2 macam British cheddar ini. Ada yang Gruyère, ini yang matang gitu ya. Dan ada yang Mittelalt. Ada yang Mittelalt. Ini sama British cheddar. Dan satu lagi, oh ini yang mild. Yang mild Irish cheddar. Saya belum pernah nyoba yang Irish cheddar. Yang Mittelalt juga belum. Saya sering belinya yang ini, yang Gruyère ya. Ini kalau saya bilang sih rasanya mirip keju Kraft ya di Indonesia. Dan ini memang tidak ada lambang vegetariannya ya. Tapi maaf, ini ada tulisannya di bawah nih. Für Vegetarier geeignet katanya. Jadi bisa untuk vegetarian. Jadi di sini spices-nya, nah Microbial Labs, terus pewarnanya karotin gitu ya. Jadi dari carrot kan, aman. Ini Butterkäse. Ini saya suka Butterkäse karena agak manis ya. Ini nggak ada vegetariannya, tapi ini juga Microbial Labs. Ada tulisannya Käsereikultur Microbial Labs. Saya sering beli ya dulu ya. Nah, ini ada Gouda yang Jung katanya. Nah, Gouda yang Jung juga sudah ada lambang vegetarisnya. Ya sekarang keju relatif banyak yang pakai logo vegetaris ya, jadi aman. Nah, ini kalau yang Grana Padano yang kayak gini, ini adalah keju apa tuh yang keras tuh, parmesan ya. Parmesan ini biasanya pakai Tirish-Lab. Setahu saya ya, semua yang parmesan itu biasanya pakai Tirish-Lab. Nah, ini ada tulisannya tuh, Tirish-Lab. Di sini sih ada tulisannya
cutat katanya, lisozim. Lisozim itu enzim yang terdapat pada putih telur. Saya dulu pernah ada Grana Padano ini nggak pakai tirisilat, terus dia cuman pakai enzim lisozim aus I gitu. Jadi saya dulu pernah beli gitu. Tapi produk yang sama beberapa bulan kemudian itu ternyata tidak ditulis hanya lisozim aus I. Jadi ada tirisilatnya. Sekarang Grana Padano ini yang yang permesan ini kan ada beberapa macam nih. Misalnya ini yang Grana Padano yang ultra, aduh ini bahasanya Itali nih ya, saya nggak ngerti. Nih misalnya Grana Padano P ultra 16 Messi katanya. Nah ini, oh ini Parmigiano juga sama, Parmesan juga, tapi yang 24 monat, 24M 24 month kali ya. Tadi 16 mungkin, ini yang 24. Ini juga biasanya sih Tirische. Coba kita lihat tuh, Rohmil Speisesal Tirische Lab. Jadi ya betul nih 24 monate gereift. Jadi matangnya itu matangnya keju itu 24 bulan. Nah ini pokoknya yang parmesan itu sebaiknya dihindari ya. Kalau saya sih itu saya gak pernah beli parmesan lagi. Saya pilih alternatif pakai ini, pakai cheddar. Ini yang ini mirip crepe menurut saya, dan agak keras juga. Jadi kalau diparut oke. Ini keju Swiss Alpen Switzerland. Coba. Ini yang gini-gini ini ada Tirische. Di sini ada Tirische. Tuh. Betul kan, ada Tirische Lab katanya. Ini kita nggak pernah beli, kita nggak bisa makan. Ini, nah ini tadi Gouda Jung, sampingnya Gouda Feinwurzig katanya. Ini yang udah lebih tua gitu. Nah ini yang ini nggak ada nggak ada lambang vegetariannya, tapi Microbial Labs juga. Tapi ada Konservierungsstoff Natamycin katanya. Coba sebentar loh saya. Nih, Natamycin. Nah, Natamycin ini ada tanda bintangnya kan tuh. In the Rinde katanya. In the Rinde itu di dalam sapi. Saya kalau ada yang agak gimana ya, kan kita nggak tahu ya sapinya dipotong pakai halal atau enggak. Itu kan di dalam sapi katanya. Bukan susu maksudnya kan? Sebentar. Bisa dalam perut atau dalam apa? Kalau dengar ceritanya itu kan si pertama kali keju dibuat itu ditemukan dari perut kambing kalau nggak salah, pertama kali keju dibuat. Jadi memang ada bakteri dalam perut gitu yang fungsinya itu sebagai ya pembentuk menjadi keju, karena asam dan ada bakteri itu jadi membentuk koagulan kan, membentuk gumpalan keju. Saya kalau ada yang kayak gitu lebih baik saya hindari, jadi lebih baik yang Microbial Labs gitu aja lah, pokoknya yang aman-aman aja lah. Ini Emmentaler ini juga sama sih, Microbial Labs ini aman, ini nggak apa-apa. Ini mozzarella, ini apalagi mozzarella aman. Oh ini mozzarellanya yang bentuk udah diparut. Saya sering belinya yang bulat-bulat ya, jadi saya sering yang ada airnya gitu. Ini juga sama Microbial Labs. Ini produknya Lilo, ini pedagangnya Lidl, supermarket Lidl. Jadi di halal check itu saya lihat banyak yang lolos sensor ya. Nah ini Babybel saya sering beli, anak saya suka dua-duanya itu, yang gede sama yang kecil. Ini isinya, coba lihat isinya 6 potong, 6 pieces, dan harganya 1,69. Nah ini ada juga keju yang udah dipotong-potong gini, tuh ada tulisannya tuh vegetarian katanya, vegetaris. Jadi aman. Jadi ini kalau untuk pesta gitu ya, kita bisa tusuk-tusuk ini pakai anggur, pakai paprika gitu ya, pakai semacam tusuk gigi atau apa gitu. Jadi ini praktis, kita nggak usah potong-potong lagi. Ini masih British cheddar, saya nggak tahu ini bisa nggak ya. Sebentar. Nah ini juga sama Microbial Labs. Nah lihat, ini
ini bisa Kulturen. Ini for vegetarian geeignet katanya. Jadi buat vegetarian oke. Jadi ini aman. Saya belum gak semuanya saya coba ya. Nah ini Mas Damar ya, Gouda Holland. Jadi kalau diperhatikan ya, yang Gouda Holland itu yang membedakan ya, supaya kita bisa memilih Gouda Jung yang bisa kita konsumsi dan mana yang tidak, yaitu nah ini ada lambang sebentar harus fokus dulu, ada lambang Gouda Hollandnya. Nah kalau yang ini meskipun Gouda Jung tapi dia dari Thirische Lab ya, setahu saya begitu. Nah itu masih ada Thirische Lab dan Natamisinnya. Jadi yang Jung aja pakai Thirische Lab ya. Kalau yang Gouda Holland itu, apalagi yang Mittel Alt ya, ini sama-sama Thirische. Nah yang saya maksud Gouda Jung yang bisa dikonsumsi adalah dalam bentuk selai seperti ini. Jadi ini Gouda Jung tapi tidak ada lambang seperti ini tadi, seperti ini. Nah Gouda Hollandnya. Jadi kalau ini, nah ini ada vegetarisnya. Ini Gouda Jung juga, Jung itu yang ya, tapi dia vegetarian. Ini Leerdammer juga saya suka makan. Ini enak. Microbial Slab ya tulisannya ya. Mealsore Bacterian Microbial Slab. Sekarang sih sudah banyak logo vegetarian gitu, lebih banyak pilihan ya. Jadi aman gitu ya, lebih aman. Nah, ini juga ada Parmigiano, ini parmesan versi yang gini. Ini yang dulu pernah saya beli yang Lysozyme Aus Ei. Nah, ini dulu Lysozyme Aus Ei aja tulisannya, tapi sekarang udah ada Thirische Lab. Jadi saya nggak pernah beli. Aduh ya Allah. Tapi kita nggak tahu ya sebelumnya ya. Kita sudah mencoba mencari yang aman gitu. Itu pabriknya nggak nulis Thirische Lab, jadi kita terkecoh ya. Tapi yang penting saya nggak pernah beli lagi. Dan ini mozzarella yang pakai ada cairan. Nah, mozzarella yang ada cairannya nih, Rovilio. Ini 69 sen. Nah ini banyak produk Rovilio ini yang masuk halal cek ya, termasuk mozzarella ini dan lain-lain. Nah kecuali ini Grana Padano Rovilio ini karena pakai Thirische Lab itu, jadi kita nggak bisa. Tapi banyak produk Rovilio yang kita bisa makan karena ada di halal cek. Ini mozzarellanya dan ini ada yang ini yang light, ini yang apa? Ini yang light, fatnya lebih sedikit, cuma berapa persen gitu. Yang ini murah ya, 69 sen tuh. Di Indonesia berapa tuh? Nah ini masih keju-kejuan, saya belum pernah nyoba. Ini Schafkäse katanya, ini keju domba ya, keju kambing ya ini. Terus ini Schafkäse juga tuh, Schafkäse coba tuh. Saya pernah beli Zigekäse. Kalau Zige tuh kambing ya, kalau ini kan domba nih. Tapi aduh baunya itu ya, saya nggak terlalu suka sih. Kadang-kadang ada juga sih, kan biasanya kita suka bikin salad ala Yunani atau ala Turki. Itu biasanya mereka pakai feta. Ini kan namanya feta ya. Jadi dari keju kambing gitu. Untuk beberapa tertentu kadang-kadang emang nggak kecium baunya. Saya kalau yang nggak terlalu menyengat baunya masih bisa makan ya, kayak di restoran Turki gitu masih bisa makan. Tapi kalau nah ini juga sebenarnya aman ya. Ini pasteuriserte soft milk katanya. Jadi susu domba yang dipasteurisasi. Udah gitu ini microbial labs juga. Cuman kadang-kadang baunya itu bau perengus. Nah ini mascarpone juga aman. Kita sering pakai juga untuk bikin kue ya, tiramisu atau apa gitu, pakai mascarpone. Nah ini cream cheese yang ada macam-macam rasa. Ini aman ya. Yang ini, yang gini-gini saya belum pernah nyoba. Philadelphia banyak terdapat di halal cek, terutama yang yang netral dan yang Kräuter.
yang herbs ya, yang pakai bumbu-bumbu kayak apa, tumbuhan gitu. Yang coklat enggak, yang coklat karena ini di halal check ini ada warning ya, kita nggak bisa. Ini saya sih sering bikin sendiri ya kalau untuk kayak gini. Jadi ini cream cheese tapi rasa coklat gitu, yang natural cream cheese, maksudnya yang pure gitu, yang pure, yang rasanya normal tuh saya campur dengan Nutella. Jadi deh cream cheese ala Philadelphia Milka. Ini kayak gini-gini, banyak yang aman ya, banyak yang aman. Tapi tetap harus hati-hati, jadi kita harus pilih ya. Ini banyak sekali. Oke. Untuk sementara perkejuan sampai sini aja. Nanti next time kita ke supermarket yang lain, banyak juga pilihan merek mereka ya, juga sama. Sekarang sudah banyak vegetarisnya. Ini saya baru lihat ini saya baru lihat diproduksi di Deutschland, di Jerman. Nah ini pakai vegetaris juga. Sekarang bagus lah, banyak yang sudah lambang vegetarian ya, jadi kita sekarang lebih aman gitu, lebih banyak pilihan. Oke, untuk perkejuan segini dulu. Ini banyak banget ini raknya. Untuk perkejuan segini dulu. Pokoknya intinya pilih yang microbial lab, dan kalau bisa nggak ada macam-macam kayak natamisin atau dan lain-lain, supaya kita menghindari subhat juga ya. Oke deh kalau gitu, perkejuan sampai cukup sekian sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ke episode berikutnya.